Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang apa aja sih yang aku konsumsi setelah masa kuretase kemarin sampai akhirnya aku berhasil hamil lagi. Nah, jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya, karena aku bakal lebih detail lagi ngejelasin ke kalian tentang program hamil aku yang aku jalanin secara mandiri di rumah tanpa ke dokter kandungan dan berhasil hamil. Jadi stay tune terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye bye. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi setelah masa kuretase pada bulan Mei 2019 lalu, aku mutusin untuk nggak ke dokter kandungan dulu. Jadi aku ngelaksanain program hamil mandiri di rumah dengan herbal sambil santai-santai aja dulu, nggak terlalu mikirin hamil dulu lah. Pokoknya fokus buat mulihin rahim aku. Nah, apa aja sih aku konsumsi selama masa setelah kuretase itu sampai akhirnya aku berhasil hamil lagi? Jadi yang pertama itu aku rutin konsumsi madu dari berbagai merek sih. Ada yang madu yang murah, terus madu murni, terus juga kadang madu TJ juga gitu, senemunya madu aja aku di toko kayak gitu. Terus juga aku rutinin minum rimpang-rimpangan yang dari resepnya Dr. Zaidul Akbar itu, kadang jahe, kadang serai, terus kadang juga kayu manis itu ya yang sering aku konsumsi. Selain itu aku juga konsumsi kurma itu sehari kurang lebih aku konsumsi sekitar 20 biji sampai 21 biji, tapi minimal sehari itu aku konsumsi minimal 7 buah kurma. Nah, selain kurma apa aja? Selain kurma aku juga konsumsi yang lain lagi nih. Contohnya kayak ini. Ini namanya buah zuriat. Nah, ini aku konsumsi juga barengan sama madu ya. Jadi madu aku seduh sama buah zuriat ini. Aku konsumsi buah zuriat ada dua. Ada yang buah zuriat asli yang kayak gini ya. Ini bentuk asli buah zuriat. Terus satu lagi aku punya yang bentuk serbuk kayak gini. Jadi dia udah diproses dibentuk serbuk kayak gini. Selain buah zuriat, aku juga konsumsi ini, serbuk kurma muda. Ini namanya serbuk kurma muda. Nah, biasanya aku minumnya aku selingin madu sama buah zuriat tadi, terus kadang juga madu sama kurma muda ini. Selain serbuk kurma muda ini, aku juga pernah konsumsi kurma muda yang asli. Jadi aku beli kurma muda yang asli, itu aku konsumsi sehari minimal 3. Pokoknya bilangan ganjil nih. Itu aku konsumsi barengan sama suami aku. Selain itu, aku juga konsumsi minyak zaitun. Nih, ini minyak zaitun murni ya, virgin oil. Aku konsumsi ini biasanya pagi hari 1 sendok teh ini di pagi hari pas bangun tidur. Nah, jadi bangun tidur itu kan aku minum air putih, perbanyak air putih juga. Minum air putih 1 gelas. Terus nih minyak zaitun. Selain itu, aku juga pernah konsumsi nih. Ini teh dari pemrosesan daun tin. Jadi ini daun tin yang dikeringkan kemudian bisa dibuat teh. Jadi aku minumnya tehnya ini. Nah, selain itu aku juga pernah konsumsi buah tin yang asli. Buah tin yang asli itu aku pernah konsumsi ya, sedapatnya aku aja sih. Kalau misalnya pas ada yang ngasih dapat satu gitu ya, aku makan satu saat itu juga. Jadi udah banyak banget ya yang aku konsumsi gitu. Selain itu juga aku tuh konsumsi nih, itu kayak makanannya lebah kayak gitu, baunya tuh kayak daun-daunan, bunga-bungaan, manis-manis gitu. Nah, kadang ini juga aku campur sama madu sama buah zuriat tadi atau sama kurma mudanya, dibikin minuman. Atau bisa juga ini tuh ditaburin di atas buah-buahan gitu sebagai topping. Ini ya.
itu, selain konsumsi itu, aku juga konsumsi vitamin asam folat, yaitu Folafit sama buah-buahan kayak misalnya alpukat kayak gitu. Nah, terus juga aku tuh pernah konsumsi selain Folafit tadi, aku juga pernah konsumsi Blackmores ya, Chef Well Men dan Woman, satu paket. Ini cuman wadahnya untuk yang men aja, untuk yang suami, sementara yang untuk womannya tuh kayak gini ya. Nah, itu satu paket aku konsumsi selama satu siklus atau 30 hari. Harganya kurang lebih kalau nggak salah aku beli sekitar 500 sampai 700 ribuan. Itu aku pernah konsumsi itu. Terus aku juga pernah konsumsi lagi vitamin E yang 400 IU yang waktu dulu aku konsumsi dan berhasil hamil. Ternyata setelah kualitas aku konsumsi itu belum rezeki aku, belum berhasil hamil. Nah, setelah konsumsi itu semua sampai kurang lebih 5 bulan, 6 bulan, itu kan aku udah mulai ini ya, udah mulai kepikiran lagi gitu ya. Selesai kiret, kata orang tuh rahim kita tuh bakalan subur gitu. Tapi kok aku sampai 6 bulan setelah kuret kok nggak isi-isi lagi gitu. Jadi aku mulai panik lagi gitu, mulai nggak konsen lagi. Terus akhirnya aku sekitar bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari itu aku sama suami ke dokter kandungan lagi, tapi nyoba dokter kandungan yang lain, beda sama yang sebelum kuret kemarin. Nah, ketika di dokter kandungan yang kedua ini sama ya prosedurnya, aku juga di USG untuk pertama kali datang, dan dokternya juga bilang rahimnya sehat, aku nggak ada kendala apa-apa, insya Allah aku bisa hamil, cuman memang belum rezekinya aja yang kemarin. Akhirnya sama dokter aku tuh dikasih vitamin kayak gitu, harganya kurang lebih sekitar 700-800 ribu untuk satu paket pasang suami istri. Nah, itu aku konsumsi sama suami aku selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, harusnya kan Februari aku haid. Nah, Februari itu aku nggak haid. Aku udah kegeeran banget tuh, kirain jadi gitu ya. Aku udah tes pack berulang-ulang kali dan hasilnya negatif. Berarti aku nggak hamil dong. Terus kenapa lagi nih? Kenapa aku program ke dokter kok malah haid aku nggak lancar gitu? Akhirnya aku balik ke dokter kandungan yang itu tadi. Terus aku ngomong gini. Akhirnya dokter melakukan USG ulang ke rahim aku. Nah, ketika di USG itu dokter lihat ada penebalan dinding rahim, tapi dokter nggak berani mengatakan kalau aku ini hamil atau enggak, karena tes pack aku negatif. Nah, kemudian dokter cuma ngeresepin aku Folafit, itu aku suruh minum dan suruh nunggu sekitar 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi aku nggak dapat haid juga, aku disuruh balik lagi untuk USG ulang. Kalau misalnya sebelum 2 minggu aku sudah keluar darah, yaitu berarti aku haid kan gitu. Oke, jadi aku pulang sama suami, terus dari hari ke hari nungguin itu ya. Akhirnya di hari keempat atau kelima setelah aku dari dokter itu, aku keluar haid. Oke, fix. Berarti aku tuh emang nggak hamil dan haid aku mundur sampai kurang lebih 10 hari. Nah, di situ aku udah mulai bingung banget gitu ya. Kok aku ke dokter justru malah haidku nggak lancar lagi? Kenapa jadi mundur 10 hari? Akhirnya aku nggak balik lagi ke dokter kandungan itu dan mutusin buat ya udahlah, melanjutin promil mandiri aku aja seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, bulan Februari ya, berarti bulan Februari itu aku sebulan ngejalanin program hamil mandiri aku di rumah tanpa ke dokter dan berhasil hamil di bulan Maret. Apa aja sih yang aku lakuin sama sebulan itu sampai akhirnya aku bisa berhasil hamil dalam waktu 1 bulan. Jadi yang pertama, seperti tadi ya, aku tuh rajin minum infused water. Nah, infused water kayak gini, ini tuh isinya ini buah-buahan aja. Ada kadang aku isi jeruk, kadang semangka, pokoknya buah-buahan aja yang aku punya. Terus sama aku kasih chia seed. Nah, ini aku bikin, pokoknya setiap hari aku rutin bikin ini minimal 2 botol ini. Terus polanya gimana kak? Polanya tuh pagi hari itu ya, pagi hari bangun tidur, pokoknya aku usahakan banget buat minum air putih 1 gelas. Nah, minum air putih 1 gelas, habis itu aku olahraga sedikit ya jalan-jalan atau mungkin nyapu, bersih-bersih, pokoknya menggerakkan tubuh aku sampai keluar keringat. Nah, setelah itu aku minum infused water ini tadi sambil istirahat dan ngemil buah-buahan. Jadi selama sebulan itu pokoknya aku gencar
makan buah-buahan sama sayur-sayuran. Buah apa aja aku konsumsi terserah sih ya. Kalau aku kemarin itu memperbanyak makan buah semangka. Yang pertama yang mudah dicari pokoknya semangka, pisang, terus kadang juga alpukat, sama kadang jeruk. Ya pokoknya buah-buahan yang aku temuin di pasar lah, apa aja itu pokoknya aku beli, aku konsumsi. Tapi yang paling intens atau yang benar-benar aku utamain itu semangka sama pisang. Pisang itu sampai aku kulitin, terus buahnya itu aku masukin ke dalam box gitu, aku masukin ke dalam freezer. Nah kan udah jadi es tuh. Nah ketika udah jadi es tuh aku ambil, biasanya aku blender buat bikin smoothies kayak gitu. Terus toppingnya aku kasih buah-buahan sama chia seed. Nah itu pagi ya. Setelah makan itu biasanya aku mandi, bersih-bersih diri kayak gitu, terus baru sarapan. Jadi aku sarapannya tuh sekitar jam 9.10. Jam 9.10 itu aku baru mulai sarapan. Dan sarapannya aku menghindari atau mengurangi nasi putih. Jadi selama sehari itu aku cuma konsumsi nasi putih 1 kali sehari. Pagi itu aku nggak sarapan nasi putih. Nasi putihnya aku ganti sama gandum kayak gini. Ini aku masih ada sisa gandum segini. Ini tuh aku beli yang mereknya Quaker Oat. Quaker Oat itu kan gandum ya. Quaker Oat itu aku konsumsi paling sekali makan cuma 3-4 sendok. 3-4 sendok itu karena rasanya hambar banget tuh Quaker Oat. Aku campurin sama susu, kadang sama madu gitu ya. Terus aku kasih topping chia seed tadi, chia seed sama buah-buahan juga. Setelah itu aku juga stok yang namanya tepung-tepungan atau gluten ya. Pokoknya produk-produk yang mengandung gluten, sama sekali nggak makan produk gluten. Kayak misal roti-rotian atau lauk-lauk makanan yang pakai tepung itu aku sama sekali nggak makan. Terus juga aku menghindari yang namanya gula. Jadi aku sama sekali selama sebulan itu nggak pernah pagi minum teh atau minum kopi seperti itu. Aku nggak minum sama sekali. Minumnya cuman infused water sama air putih. Nah siang baru aku makan nasi. Itu pun nasi putihnya nggak 1 piring penuh karena aku lapar gitu ya, enggak. Itu nasi putihnya itu cuma sedikit banget, paling cuma satu centong nggak ada. Nah itu aku banyakin lauknya. Lauknya tuh aku juga menghindari ayam ya. Ayam-ayaman aku nggak makan sama sekali. Kadang lauknya tuh cuma tempe, tahu kayak gitu, terus plus sayuran rebus. Itu yang konsen banget aku makan selama sebulan sebelum aku hamil. Kadang juga aku buat sayur asem kayak gitu. Pokoknya sayur-sayuran yang bening, yang nggak pakai santan biasanya aku. Terus habis itu buat cemilan dari siang ke malam atau dari pagi ke siang itu kan aku tetap buah-buahan itu tadi. Terus malam baru aku makan lagi. Itu pun aku makannya nggak malam hari, sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore itu aku makan lagi gandum 3-4 sendok sama buah-buahan. Kadang juga aku bikin jus ya buahnya itu. Kadang aku bikin jus. Dan malam aku usahain buat udah stop nggak makan, cuman minum air putih sama infused water aja. Selain pola itu aku juga konsumsi nih, aku konsumsi ini fish oil ya. Aku konsumsi minyak ikan yang 1000 mg. Ini aku konsumsi pagi hari setelah sarapan pagi sama Volafit. Jadi aku konsumsi 2 itu. Kenapa aku konsumsi fish oil ini? Karena aku tuh sebenarnya nerapin dari pola makannya Promil Dr. Zaidul Akbar ya. Dan disitu aku nemuin postingan tentang omega 3. Disitu Dr. Zaidul Akbar
menyarankan untuk konsumsi omega 3 2 kali sehari. Tapi karena aku konsumsinya yang 1000 mg, aku cuman konsumsi 1 kali sehari. Terus kenapa sih kak kok omega 3 gitu? Kandungannya apa yang bikin subur gitu? Omega 3 itu kan ada kandungan DHA-nya. Nah, setelah aku searching di Google gitu, aku nemuin bahwa ternyata omega 3 ini mempunyai peran untuk kesuburan rahim kita atau kesuburan sel telur kita. Itu aku browsing di internet ya. Oke, nah ketika selesai masa subur atau udah menjelang haid gitu ya, aku udah gak konsumsi ini dan aku udah makan aja seperti biasanya kayak gitu. Dan hari ke 28 itu kan harusnya aku haid, dan ternyata aku nggak haid gitu. Aku tunggu-tunggu gitu, karena sebelumnya bulan Februari itu kan haidku mundur 10 hari. Aku takutnya tuh ini tuh juga mundur lagi gitu, kok jadi nggak teratur lagi haidku gitu. Aku udah parno banget. Akhirnya aku nunggu sampai telat kurang lebih 3 atau 4 hari, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari itu. Ya udah deh, aku cek aja daripada aku penasaran. Kalau misalnya hasilnya negatif, ya udah berarti aku tuh memang mundur lagi haidku gitu. Aku udah kayak gitu pikirannya ya. Akhirnya aku ngecek dan ternyata hasilnya positif 2 garis. Itu aku telat 3 hari. Seneng banget dong ya, karena aku sama sekali nggak program hamil ke dokter. Aku cuma nerapin pola hidup yang kayak gitu tadi, dan juga aku minum fish oil ini. Akhirnya setelah 3 hari itu, aku ke dokter di hari ke-5 telat haid. Hari ke-5 telat haid, aku ke dokter kandungan, terus di USG. Nah, pas di USG, dokter lagi-lagi bilang bahwa cuman ada penebalan dinding rahim. Aduh, aku udah frustasi banget gitu ya, kok gini lagi gitu, padahal hasil tes pack aku tuh udah positif. Tapi kali ini dokter bilang insya Allah aku hamil, karena hasil tes packnya itu udah 2 garis positif. Tapi kemungkinan janinnya memang masih terlalu kecil dan belum terdeteksi lewat USG. Jadi aku disuruh balik lagi 2 minggu kemudian, dan cuman dikasih Folafit aja yang boleh aku konsumsi sampai nunggu 2 minggu lagi aku kontrol. Udah, aku pulang. Nah, di hari ke-6 kalau nggak salah, besoknya setelah kontrol itu aku mulai ngerasain yang namanya mual, nggak enak makan lah pokoknya, nggak enak makan. Itu aku rasain mulai hari ke-6 telat haid. Nah, terus sampai akhirnya 2 minggu aku kontrol lagi ke dokter, dan ternyata Masya Allah, Subhanallah, Maha Besar Allah, akhirnya janin aku sudah tampak di USG dan sudah ada detak jantungnya. Usia kehamilan 7 minggu. Itu aku benar-benar seneng banget, udah gak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Bahagia banget pokoknya, akhirnya aku berhasil hamil. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih berusaha, masih ikhtiar, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, karena kita nggak akan pernah tahu doa mana yang akan Allah kabulkan, dan ikhtiar kita yang keberapa yang akan Allah ijabah. Jadi tetap semangat terus, usaha terus, doa terus, gabungin antara ikhtiar dunia sama ikhtiar langit. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan di waktu yang tepat, di saat semuanya sudah siap. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Cukup sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.